Perkenankanlah sebelum kita melaksanakan kegiatan komunitas belajar pada komunitas kita yaitu Restu ini, saya akan membacakan susunan acara pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pendidikan lagu Indonesia Raya, yang keempat laporan ketua komunitas belajar Restu Community. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri Rejo Winangun Selatan 1, dan yang ketiga yaitu acara ini pemaparan tentang kegiatan P5 kolaborasi teman sejawat kelompok belajar sekolah, kampanye gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Acara keempat yaitu lain-lain, nanti akan ada usulan atau mungkin tanggapan dari peserta komunitas belajar, dan acara yang terakhir adalah marilah Bapak dan Ibu sebelum kita melaksanakan kegiatan kita buka acara ini dan buka sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa dulu. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdoa.
Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama nanti
gaya hidup berkelanjutan yang seperti sebelumnya. Oke, apa tujuan pembelajarannya? Yakni yang pertama, berbasis proyek pada Bapak Ibu yang saya rancang sendiri. Yang pertama, meningkatkan kesadaran anak-anaknya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Karena kadang kita sering melihat anak-anak membuang sampah sembarangan. Yang pertama, kemudian yang kedua, mereka tidak tahu yang ketiga, anak-anak kita sering ketahui kalau di toilet atau di kamar mandi mereka tidak membuang sampah atau sampah tisu atau plastik dan sebagainya masih berserakan di kamar mandi dan tidak disiram. Itu sering sekali saya temui hal tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang, yakni pertama dokumentasi, foto dan video, kemudian portofolio peserta didik, kemudian upload di media sosial. Nanti peserta didik ada tugas, jadi ada tugas dari rumah mereka membuat proyek menanam pohon yang bisa kita manfaatkan seperti kunyit, apalagi yang jahe, apalagi di Pak Arifin, melawak itu mereka kita bagi kelompok dari kelas 4, 5, dan 6 kita bagi kelompok mereka membuat video di rumah. Jadi kita membiasakan diri untuk anak-anak itu berkreasi sendiri. Kita hanya mengasih clue begini-begini caranya dan kemudian anak mengaplikasikan sendiri di rumah dengan teman. Bagaimana pembelajarannya? Bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang dan publikasikan? Dapat berbentuk video, foto kegiatan, kemudian hasil foto dipublikasikan di media sosial sebagai kampanye, baik itu Instagram atau TikTok, karena sekarang anak-anak sudah mahir bermain seperti itu media sosial, mereka sangat mahir ketimbang kita. Ya mungkin Bu Eni juga jarang mengupload di YouTube, tapi bahkan peserta didik kita itu lebih pandai, apalagi bermain TikTok itu sangat lincah, berjoget-joget. Kita tidak hanya berjoget-joget, tapi kita mengkampanyekan supaya mereka juga, ayo teman-teman kita bisa nih menanam pohon dari rumah. Kemudian apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab? Yang pertama, apa itu gaya hidup sehat dan berkelanjutan? Bagaimana kita dapat menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan dalam kehidupan? Oke, jadi apa itu gaya hidup sehat dan berkelanjutan? Mungkin Bapak Ibu sudah paham, ini soal tematik untuk peserta didik ya. Jadi mereka biar apa tuh gunanya, pentingnya itu apa, kita menanam pohon itu untuk apa. Yang kelima, apa tipe proyek yang saya pilih dalam pembelajaran berbasis proyek ini, yakni yang pertama membuat karya. Karena judul yang pertama itu kampanye, kita akan mengkampanyekan di sekitar lingkungan sekolah, baik tetangga kampung atau di kampung-kampung ini sendiri. Jadi nanti saya merancang untuk kelas atas, kelas 4, 5, 6 membuat poster tentang bagaimana cara menanam pohon atau menjaga lingkungan sekitar, membuang sampah di tempatnya dan memilah-milah sampah seperti itu. Kemudian yang keenam, apa model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek, yakni model pendidikan proyek P5. Karena saya PKG ada memilih ya, saya tetap memilih untuk kegiatan P5 yang bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian siapa saja peserta didik yang terlibat, yakni kelas 4, 5, dan 6. Ya, kapan dilaksanakannya, yakni akhir semester akhir. Saya merencanakan
pembelajaran apa saja yang dilibatkan? Yang pertama seni budaya, karena saya membuat poster, anak-anak membuat poster. Kemudian bahasa Indonesia. Ketiga, pendidikan Pancasila, IPAS, dan tentunya pendidikan agama. Karena kita sebelum mengawali atau mengakhiri selalu kita awali dengan berdoa. Setiap kegiatan apapun selalu diawali dengan doa dan berdoa. Kemudian yang 10, apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, populer, dan P5? Saya tetap menjadikan bisa jadi P5. Oke, Bapak Ibu juga ini tugas dari PKG, mata pelajaran yang saya ampu PJOK. Kemudian yang terlibat tadi sudah saya paparkan, peran yang terlibat guru dan peserta didik atau tenaga pendidik lainnya. Kemudian lokasi, halaman sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar sekolah. Produk yang dihasilkan bisa video kegiatan, foto, dan kemudian dipublikasikan. Ya, karya anak-anak ya, ini bukan Bapak Ibu guru yang membuat, tetapi anak-anak yang membuat. Teknologi yang digunakan bisa gadget, laptop, dan speaker. Oke, kemudian selanjutnya mengambil saya tingkat satuan pendidikannya yakni SD, kelasnya kelas 4, 5, 6 bisa fase B karena kelas 4 biasanya ketemu sama kelas 3 ya. Ini saya sampai fase B kelas 3, 4, tapi yang saya ambil mulai dari kelas 4 temanya yakni kebugaran jasmani karena kampanyenya itu kita akan berjalan dan nilainya adalah nanti kita berjalan. Saya harap nanti anak-anak bisa mendapatkan, mereka bisa menyebarluaskan dan juga bisa mendapatkan kebugaran jasmani yang sehat. Misal jalannya terlalu jauh, mereka tidak mengalami kelelahan yang kemudian topiknya jalan sehat, kita waktunya 24 detik. Dimensi profil pelajar Pancasila bisa dibaca tema kebugaran jasmani. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhir mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Elemennya kreativitas peserta didik, mengidentifikasi dan berkreasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sampah dan menanam tanaman. Ini tidak hanya untuk peserta didik, tapi warga sekolah juga harus menjaga kebersihan sampah karena kita melihat pasti setiap pagi udah bersih sampahnya nih, tapi kalau menjelang siang istirahat pertama sampah sudah marah. Bahkan ada yang membuang sampah hanya di atas tutup, tidak buka. Ya, juga menyadari itu tidak hanya peserta didik karena memang kita juga sering lalai. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kurikulum merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi guru dan menciptakan pembelajaran kebugaran jasmani yang menyenangkan, bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Dengan demikian diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, aktif, dan memiliki karakter yang kuat. Kemudian pembagian perannya, guru merancang proyek yang menarik dan membimbing secara efektif kepada peserta didik. Mungkin melalui pembelajaran di setiap pembelajaran ada pembelajaran IPAS, ada tentang materi menanam pohon, supaya itu ada ya sudah ada kelas mulai kelas 4 ya. Kelas 3 apakah sudah ada? Belum ya, sinopsis. Jadi saya memang mengambilnya mulai dari kelas 4. Kemudian pembagian peran guru dan terlibat dalam proyek atau aktor dari semua proyek yang dilakukan. Aset kekuatan sekolah yang digunakan yakni manusia, alat, dan alat. Alur pembelajaran berbasis proyek, peluncuran proyek, tim kurikulum mengumumkan kegiatan P5 seperti ini. Kemudian guru menyampaikan tema, modul, dan aktivitas kepada peserta didik. Yang ketiga, pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan. Tadi yang saya sampaikan, nanti anak-anak bisa dibagi sesuai kelompok. Mungkin guru kelas bisa membagi. Setiap kelompok bisa berisi berapa ya? 5, sekitar 5 anak. Nanti setiap anak itu bisa menerima
ada yang mencari tanamannya, ada yang mulai menanam, ada yang menjelaskan. Nah, caranya seperti ini. Kemudian pengumpulan informasi, mengidentifikasi acara yang dilakukan, mengumpulkan informasi alat yang dibutuhkan, membuat bagian kelompok setiap kelas. Kemudian pengembangan dan umpan baliknya dilakukan dengan cara mengetahui gerakan yang dapat dilakukan saat pembelajaran. Umpan baliknya bisa positif, bisa negatif. Mungkin anak-anak, alah cuma pelajaran, besok aku naik kelas 5 aku udah lupa. Kalau kita sebisa mungkin mengasih pengarahan kepada anak ini itu penting, tidak hanya sekarang tapi untuk selanjutnya, masa selanjutnya. Presentasi, setiap kelompok mempresentasikan kegiatannya, mungkin melalui kegiatan P5 yang akan kita laksanakan sebelum pembagian rapat ya. Kemudian hasil video dapat dipublikasikan di media sosial dan kita presentasikan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, bahkan warga lain juga bisa melihat. Oke, cukup presentasi dari kami, dari saya pribadi selaku penduduk JOK yang ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kepada Ibu Lucia Dianila. Terima kasih. Banyak sekali yang kita dapatkan ya, informasi yang kita dapatkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dinar tadi. Dan acara selanjutnya yaitu lain-lain, mungkin teman-teman bisa memberikan usulan, saran atau tanggapan terhadap apa yang tadi sudah Ibu Dinar paparkan. Monggo dipersilakan. Monggo dipersilakan. Mungkin ada teman-teman yang ya, saya tanggung sebentar ya Pak Arifin. Nah, mungkin untuk yang pertama ada Bapak Fathul Arifin, Sarjana Pendidikan Agama Islam yang sekarang sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak. Monggo silahkan memberikan, ya masih calon kan? Ya, silakan
Kita jadi muncul ide-ide